Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, semakin kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebagian dari Asmaul Husna, yaitu Al-Khabir. Jadi Al-Khabir ya. Jadi pembahasan kita itu pada kesempatan kali ini topiknya ialah Al-Khabir. Al-Kabir adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti yang maha besar atau yang maha agung. Jadi makna dari Al-Kabir di situ ialah yang maha besar atau yang maha agung. Maksudnya ini bagaimana? Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, baik zat, sifat, kekuasaan maupun kehendaknya. Jadi kita belajar tentang sifat Allah Subhanahu wa taala itu Al-Kabir, mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kekuasaan yang sepenuhnya terhadap ciptaannya dalam segala hal, baik itu zat, baik itu sifat, kekuasaan maupun kehendaknya. Oleh sebab itu maka kita sebagai manusia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki apa di situ? Yang maha besar atau yang maha agung. Terus penjelasan lebih lanjut lagi mengenai tentang Al-Kabir di situ. Penjelasan yang pertama yang berkaitan dengan Al-Kabir, makna dari Al-Kabir tersebut makna kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Kabir bukan hanya sekedar ukuran besar secara fisik, tetapi juga mencakup kesempurnaan wujud Allah Subhanahu wa taala, kekekalannya dan juga kekuasaannya yang meliputi segala sesuatu. Jadi makna Al-Kabir di situ yang pertama ialah makna kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat dan kekuasaan sepenuhnya terhadap makhluknya yang ada di dunia ini dan juga yang ada di akhirat. Itu makna kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya, penjelasan Al-Kabir yang kedua, bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala di situ terlihat dari ciptaannya yang begitu luas dan menakjubkan. Kalau misalkan kita melihat lagi secara kasat mata, kemudian kita melakukan kontemplasi, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu kompleks dan juga besar sekali. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kebesaran yang luar biasa dan juga kekuasaannya terhadap makhluknya, serta pengaturannya yang sempurna atas alam semesta itu. Salah satu contohnya misalkan kita melihat setiap hari matahari terbit dari timur kemudian tenggelam di barat. Itu merupakan apa? Bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang matahari tersebut terbit dari timur kemudian tenggelam di barat tersebut apa?
bergerak secara teratur setiap hari. Terus yang selanjutnya, meneladani al-kabir. Sebagai manusia, kita dapat meneladani al-kabir dengan menyadari keterbatasan diri dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna, serta selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Meneladani al-kabir di situ penting sekali bagi kita. Di sini penting sekali karena mengapa situ? Karena kita apa di situ? Menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ yang maha besar dan juga apa? Memiliki kekuasaan sepenuhnya terhadap makhluknya yang tak terbatas. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di situ tak terbatas. Serta apa di situ? Berusaha kita untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh penerapan al-kabir dalam kehidupan kita sehari-hari. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha besar dan tidak ada yang setara dengannya. Jadi tidak ada sesuatu makhluk pun satu yang bisa setara dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat al-kabir, yaitu yang maha besar atau yang maha agung. Contoh penerapan yang kedua, merasakan kebesaran Allah dalam setiap ciptaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memang luar biasa menciptakan makhluknya, menciptakan dunia ini dengan penuh hikmah yang kita bisa ambil sebagai manusia yang punya pemikiran dan juga hati kita, kemudian kita merenungkan tentang penciptaan dunia dan juga di akhirat nanti. Ya, kita renungkan mengenai hal itu, menunjukkan kepada kita bahwasanya itu merupakan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ciptaannya. Contoh penerapan al-kabir yang ketiga, menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyadari bahwasanya sesuatu yang terjadi itu sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya misalkan di situ kita tiap malam dapat melihat bintang yang ada di langit ya. Dan itu merupakan apa? Tanpa penyanggah satupun dari penglihatan kasat mata kita. Oleh sebab itu, menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak terhadap sesuatu, maka itu pasti terjadi. Dan itu merupakan bagian dari sifat Allah, yaitu Maha Besar atau Al-Kabir. Contoh penerapan al-kabir yang selanjutnya yaitu apa di sini? Menjauhi sifat sombong dan merasa diri lebih besar dari orang lain. Jadi dapat kita belajar memahami tentang makna al-kabir, mengajarkan kepada kita supaya kita bisa menjauhi sifat sombong. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang hanya memiliki sifat al-kabir, yaitu yang maha besar. Nah, kita jangan pernah merasa diri lebih besar dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala di situ sudah berfirman di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan sifat Allah Al-Kabir, surah Al-Hajj ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wa huwal batilu wa annallaha wal aliyul kabir. Artinya, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, mengajarkan kepada kita bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan juga maha besar.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang benar. Dan sesungguhnya siapa saja yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala, itulah yang batil, yang salah. Jadi kita di situ hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha tinggi dan juga maha besar. Yang dimaksud saya adalah Al-Kabir, Aliyul Kabir, yaitu yang maha tinggi dan maha besar. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.